Oh, sorry. Yap, kita mulai dulu dari sini. Oke. Saya membatasi kata bullying itu untuk school bullying. Walaupun kita tahu bahwa bullying itu di mana-mana selalu ada, tapi kita bahas sore ini hanya untuk school bullying, and then apa itu school bullying dan bagaimana cara mencegahnya. Dan saya yakin yang hadir sore hari ini pasti semua udah kenal kata bullying gitu ya. Apa sih bullying itu gitu? Kata bullying itu konotasinya kemana? Apakah itu sesuatu yang indah? Oh, pasti semua tidak setuju. Bullying pasti sesuatu yang negatif. Berarti artinya bahwa di sini semua sudah paham apa itu bullying. But what actually school bullying? Mari kita lihat kenapa saya menyampaikan ini tentang school bullying karena ini laporan dari UNESCO di 2019 saya baca dari webnya UNICEF, tapi di situ juga ada paparan dari UNESCO tentang ini. Coba kita lihat 1 dari 3 siswa kita. Kalau Bapak Ibu semua yang hadir di sini adalah guru, maka pasti itu suatu angka yang mengagetkan buat kita. Oh iya, begitu ya pasti mikirnya. 1 dari 3 orang gitu ya. Dalam bayangan kita dalam satu kelas yang dibully 1 lah yang terlihat. Begitu ya. Ternyata 1 dari 3 orang itu pernah mengalami bully. Ya, apakah itu bentuknya ringan, sedang atau berat, ataukah mungkin itu sering atau hanya sekali atau 2 kali, atau bahkan mungkin setiap hari atau mungkin tiap minggu, tapi pastinya berdasarkan penelitian ada 1 dari 3 siswa mengalami bully di sekolah. Saya lanjutkan. Nah, sekarang apa sih school bullying gitu ya? Kalau saya cari definisi daripada school bullying, Bapak Ibu sekalian, saya dapati itu banyak sekali gitu sebenarnya. Jadi there is no legal definition of a school bullying. Tapi saya ambil yang dari Wikipedia yang kayaknya cocok gitu buat kita di sini ya. Nah, terus dilihat di situ what is school bullying? School bullying, like bullying outside the school context, refers to one or more perpetrators who have greater physical or social power than their victim and act aggressively toward their victim by verbal or physical means. Kebayangkan ya, itu semua yang muncul di kata what is school bullying itu sesuatu yang gitu ya. Di situ ada agresif, ada victim, ya kan? Jadi di sini dilihat bahwa mengacu kata bullying sendiri adalah adanya 1 atau lebih pelaku. Kita bicara pelaku itu berarti ketika kita bicara school bullying berarti siswa ya, yang memiliki kekuatan fisik atau sosial yang lebih besar daripada korbannya. Dan mereka bertindak agresif serta kasar terhadap korbannya, baik secara verbal atau fisik. So it is about the verbally and physically harassment, ya, seperti itu. Nah, di sini kalau kita bicara kata greater physical power and then greater social power, bukan berarti acuannya kita bayanginnya, oh pasti yang tubuhnya lebih gede. Ada yang suka nonton film Doraemon di sini, tapi walaupun nggak sering, pasti tahu kan tokoh di Doraemon itu ada siapa gitu kan ya. Begitu saya ngomong yang badannya gede, pasti ingat dong tokoh di Doraemon. Langsung semua dalam hati nyebut nih. Walaupun tidak saya suruh, pasti menyebutkan nama. Yes, betul. Giant. Tetapi ternyata di sini bahwa tidak dimaknai bahwa pelaku bullying itu anak yang berfisik secara besar dan kuat, tapi bisa saja atau tidak menutup kemungkinan anak yang bertubuh kecil atau sedang,
tapi dia memiliki dominasi psikologis yang besar di kalangan teman-temannya. Gitu ya. Jangan salah. Maksudnya anak kecil gitu bully, jangan salah. Itu menjadi kita juga dari pembahasan ini menjadi lebih alert ya Bapak Ibu atau anak dari sini semua. Jadi yang mempunyai kekuasaan yang lebih besar dibanding temannya. Jadi bullying itu ada orang yang membuli, dia merasa mempunyai kekuatan dan kekuasaan atas korbannya. Seperti itu. Saya lanjutkan. Kok ingat? Oke. Sebelum kita akan mencegah, cara mencegah dari bullying tersebut atau how to stop, kita harus mengenali jenis-jenis bullying. Jangan-jangan kita dulu salah satu korban bullying. Nah ini ada, saya ambil 3, sebenarnya banyak sekali jenis-jenis bullying, bahkan sekarang masuk juga kalau Bapak Ibu sering melihat, membaca, mendengar, ada yang disebut cyberbullying ya sebenarnya. Nah saya sih memasukkannya di dalam social bullying, kalau saya memasukkannya, begitu ya. Di sini ada verbal bullying, ya namanya verbal, berarti adalah bullying yang menggunakan ucapan, ya, kata-kata, kalimat. Pastinya kata-kata ucapan itu berupa ejekan, penghinaan gitu ya terhadap temannya di sekolah. Biasanya bisa menghina penampilan. Atau bahkan maaf, mungkin kita juga ikut di dalamnya. Hai gendut, maju. Si hitam. Nah, kalau kata hitam tuh saya langsung trauma gitu. Karena saya korban bullying hitam dan sampai saya lulus SMA itu saya nggak berani melepas rambut. Saya harus ikat terus rambut itu. Karena teman di belakang saya selalu, rambut singa gitu. 1-2 kali dia ngomong gitu, saya merasa itu guyonan. Tapi ketika menjadi terus-menerus, saya merasa rambut saya itu pengen saya jambak. Dan zaman saya muda, itu nggak ada kenal bonding, kemudian diluruskan, disetrika, itu belum ada zaman saya gitu. Kebayangkan sedihnya ya waktu itu, gitu. Saya harus hidup dengan bullying seperti itu. Gitu. Tapi sekarang saya ya udah pede mengeraikan rambut karena sudah banyak yang rontok, jadi tidak ada yang protes rambut singa gitu karena terhalang papan tulis di depannya seperti itu. Hitam ya. Jadi memang itu betul-betul trauma. Saya sampai minder untuk keluar rumah menggunakan rok pendek. Zaman dulu kan saya tinggal di Bali. Belum ada juga seperti sekarang pakai baju muslim, rok panjang, celana panjang gitu ya. Jadi saya sampai pakai kaos kakinya tuh selalu panjang karena betis saya dibilang seperti singkong bakar. Jadi julukan-julukan, panggilan-panggilan terhadap atau ejekan itu juga merupakan verbal bullying. Itu merupakan bullying dan memberikan pengaruh traumatik kepada orang yang dibully. Masih ingat istilah atau sekarang lagi rame body shaming. Ya. Itu kasus itu banyak terjadi ternyata. Bahkan salah satu guru di sini sampai harus ke BK di suatu sekolah karena anaknya tiba-tiba nggak mau ke sekolah. Itu SMP. Sudah SMP kelas 8. Dari yang ceria menjadi murung, ternyata body shaming. Jadi karena dia kegendutan gitu katanya ya. Jadi itu luar biasa. Itu mempengaruhi rekan kami di sini sampai dia pun mengajar berpengaruh gitu kinerja gitu. Apalagi buat korbannya seperti itu. Jadi menghina, mengejek itu. Bahkan kita mungkin ikut-ikutan. Saya juga pernah gitu ketika anak yang gendut, ayo cepat kumpulin. Kalau kamu nggak ngumpulin saya kempesin gitu. Dan itu saya merasa bahwa saya menjadi bagian verbal bullying tanpa saya sadari. Nah dari sini saya juga ikut belajar, oh kamu istri jangan gitu ya, ternyata itu verbal bullying gitu. Mungkin anaknya tersenyum tapi kita nggak tahu di hatinya. Jadi ini juga sebenarnya ke saya sendiri juga, begitu Bapak Ibu dan Anda semua. Dan selanjutnya adalah social bullying. Manusia kan tetap aja pakai kata-kata yes, tapi ini adalah penindasan yang secara kita secara sosial itu kadang disebut
penindasan relasional gitu ya, atau hubungan. Jadi melibatkan pelecehan atau rumor atau gosip gitu ya. Jadi kita menyebarkan gosip tentang anak tersebut agar reputasinya turun. Nah, seperti itu ya. Tentang hubungannya dan sebagainya turun gitu ya. Tapi biasanya di dalam sosial bullying ini membuat anak itu dijauhin, buat anak itu dikucilkan, itu termasuk social bullying. Dan saya melihat ini lebih cenderung anak perempuan, ya, anak perempuan pada laki-laki. Oke, yang ketiga adalah physical bullying. Ini biasanya kalau mungkin SD iya, tapi kalau SMA tidak terlalu di kelas karena akan terlihat jejaknya kalau physical bullying ini ada. Jadi tidak seperti verbal dan sosial. Kalau physical bullying itu terlihat banget gitu ya, dampaknya gitu, mungkin berluka dan sebagainya. Jadi merupakan menendang dan sebagainya. Oke, lanjut. Mengapa mereka itu kok menjadi seorang siswa atau menjadi siswa yang membuli? Ternyata ini ada Bapak Ibu, uninvolved parent. Jadi tiada sentuhan kasih sayang dari orang tua. Mungkin orang tuanya terlalu sibuk, tidak pernah diajak duduk bareng, tidak pernah mendapatkan pelukan, elusan gitu ya. Atau mungkin di situ dikatakan bahwa ya orang tuanya bekerja, itu bentuk kasih sayangnya, dia bekerja sungguh-sungguh gitu. Tapi seorang anak masih butuh kata-kata manis, kata-kata lembut, pujian dari orang tua, pelukan hangat orang tua. Dan juga karena dia tidak memiliki aturan di rumahnya. Jadi orang tuanya keluar pagi berangkat malam, anaknya wis dijar-jarke ngono sembarang ngono. It is not about that gitu. Jadi there is no rule di dalam rumah tangga itu. Kemudian aggression in the family. Jadi ada kekasaran, ada perilaku agresif yang di rumahnya itu dia tiru. Gimana cara bapaknya kalau dia melakukan kesalahan dihajar, dicubit, dipukul, diikat di halaman dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin kakaknya boleh memukul adiknya gitu kan. Dan itu akhirnya juga memicu dia menjadi seorang pembuli. Kemudian yang ketiga adalah peer who bullies. Jadi di sini anak-anak biasanya siswa itu belajar membuli itu dari teman-temannya sebenarnya. Jadi melakukan bullying itu merasa dirinya, oh gue ternyata dianggap ya, lebih penting ya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi belajar dari yang orang lain membuli, akhirnya dia mengikut agar bisa diterima di kelompoknya tersebut. Kemudian juga friends of fighters. Ini anak cenderung yang membuli itu berteman dengan juga pembuli gitu. Jadi mereka membentuk kelompok yang notabene alhasil akhirnya makin kuat sebagai pembuli sehingga makin banyak korbannya dan itu membuat si pembuli merasa puas begitu ya. Jadi anak-anak tersebut itu akan saling mendukung perilaku bullying. Nah ini yang membuat parah adalah bahwa lack of school rules. Halo, sekolah kita di mana kita berada, ternyata juga loh terlibat. Mengapa menjadi penyebab mereka menjadi pembuli atau membuli? Jadi adanya aturan atau kebijakan yang tidak ditegakkan atau kadang-kadang pilih. Anak itu dekat sama kita, ketika dia nggak bawa PR, ya udah nggak apa-apa. Misalkan lupa, karena dia dekat sama kita mungkin gimana, akhirnya kadang-kadang ya udah ini atau banyak hal lah yang tidak sama perlakuannya terhadap siswa lain sehingga siswa itu marah dan akhirnya melakukan bullying gitu ya terhadap siswa yang diuntungkan oleh tidak tegaknya aturan sekolah. Dan kemudian ada media model. Nah, ini Bapak Ibu yang bikin kita langsung gitu ya. Media gitu. Kita lihat televisi, film, bahkan video game begitu ya. Sering munculkan perilaku agresif dan berikan contoh-contoh gitu. Gimana kekerasan yang ada di movie, ada di film dan juga di media, bagaimana orang berantem gitu ya, ditunjukkan dan itu ditiru gitu. Tanpa sadar itu diabsorb dan disimpan dan akan muncul ketika dia mendapatkan posisi I can membuli orang itu. Saya mampu membuli itu. Ternyata itu ada orang yang bisa dibully loh. Dan yang tadinya nggak muncul karena dia mempunyai memori di sini, dia lakukan itu.
gitu ya. Nah akhirnya ketika ada yang bully, ada siswa bully, efeknya seperti apa terhadap orang yang dibully? School bullying can be devastating for the victim. The consequence include children and your youth finding it difficult to concentrate in a class, missing classes. Bisa dilihat di situ. Oke, saya kehilangan. Oke, and then di situ bahkan ada this has an adverse impact on academic achievement and future education. I mean about employment prospect. Bayangkan, bahkan sampai nanti loh, sampai dia masa bekerja pun nanti itu memberikan pengaruh. Jadi secara academic achievement ke pengaruh, kemudian jadi ke prestasi belajarnya pastinya, kemudian akhirnya dia merasa bahwa kalau dia sekolah dibully, akhirnya nggak mau ngelanjutin. Kalaupun dia ngelanjutin ketika ada di tempat kerja pun dia akan merasa bahwa dia tetap menjadi seorang korban. Jadi self esteem-nya hilang gitu ya. Jadi sangat luar biasa. Makanya saya memahami kenapa UNESCO sangat concern dengan ini karena akhirnya juga tingkat pendidikan masyarakat juga tidak tercapai, tidak bisa meningkat ya, tidak bisa naik gitu ya karena faktor bully saja. Padahal kita berpikirnya tadinya mungkin karena kemiskinan dan sebagainya. Oh ternyata bullying juga loh memberikan efek gitu. Jadi ini juga seperti sirene gitu di kepala kita gitu ya. Nah sekarang how to stop? Ya tadi kita lihat bahwa oh iya ya akhirnya pengaruhnya seperti itu, efeknya seperti itu, dampaknya seperti itu. Oke, what are we going to do to stop? Jadi ini ada building a positive school climate and advancing social and emotional learning. Apa saja? Create meaningful parent involvement. Nah, berarti sekolah harus menjalin kerjasama dengan orang tua. Jadi kerjasama itu tidak ketika masih ada kasus baru orang tuanya dipanggil. That's not about that too late kalau saya. Jadi di awal itu sekolah sudah mempunyai hubungan yang baik dengan orang tua, apa impian-impian orang tua terhadap anaknya gitu ya, dan apa yang diinginkan oleh anaknya. Dan kemudian ada celebrate personal achievement and good behavior. Ini ketika ada anak menemukan uang di masjid begitu, tidak sekedar Bu Isti, mohon maaf, saya interupsi sebentar. 3 menit lagi ya Ibu. Oh ya. Oke. Jadi tidak sekedar ketika anak menemukan uang dompet di masjid kemudian dikembalikan terus BK-nya atau orang yang bagian piket, oh terima kasih. Itu harusnya diumumkan gitu. Entah di kalau di sekolah saya ada server, mungkin di server yang untuk mengumumkan tuh bahwa telah ditemukan dan mengucapkan terima kasih kepada ini. Jadi seperti itu. Jadi harus dikasih reward tidak sekedar makasih ya nak gitu, tapi it should be announced gitu ya. Kemudian membangun norma sekolah gitu yang membangun nilai-nilai yang bagus pastinya. Jadi ketika kita melarang atau menetapkan aturan anak-anak nggak boleh makan permen karet. Bukan nggak boleh saja, tapi why? Ngapain nih kok kita nggak boleh makan permen karet gitu. Nah kalau kamu ninggalin permen karet sembarangan, temanmu duduk di bawah, mendudukinya, dan temanmu rusak roknya, dia untuk membersihkan dibutuhkan waktu, ya kalau bisa dibersihkan. Kalau tidak, dia nggak mampu membeli, belum tentu dia mampu membeli. Seperti itu. Dan kemudian pastinya tegakkan disiplin dengan konsisten. Seperti itu. Jadi kemudian di sini adalah advancing social and emotional learning. Jadi kita bangkitkan rasa anak itu untuk respect gitu ya. Tidak saja kepada diri sendiri tapi respect terhadap orang lain. Jadi mendorong anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain jikalau mereka berbeda pandangan, berbeda etnis, berbeda di sini disebutkan bahwa mereka mungkin ketika kita ada dalam suatu kelompok temannya mempunyai pendapat dia tidak setuju, bagaimana menghormati seperti itu. Dan kemudian ada empati. Empati sendiri adalah di sini dikatakan bahwa kemampuan untuk memahami secara emosional apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian self awareness, kemampuan untuk melihat diri sendiri secara jelas,
dan kemudian bisa mengintrospeksi diri, dan kemudian pastinya kolaborasi ini adalah skill yang harus kita miliki juga di abad ini, kerjasama dalam tim, no matter how smart you are, tapi kalau tidak bisa kolaborasi menjadi nol. Jadi kerjasama ini sangat luar biasa. Di situ ego diturunkan, di situ bagaimana seseorang harus mencoba menerima pendapat orang lain, walaupun dalam hati tidak setuju, tapi ketika menjadi suatu keputusan, melakukan yang terbaik. Kemudian ada self motivation, adalah untuk membuat kemajuan, untuk diri sendiri memotivasi agar saya harus mampu nih, harus mampu. Jadi mensupport diri sendiri, memotivasi diri sendiri itu harus terus menerus ditumbuhkan. Dan yang terakhir adalah keterlibatan sosial. Jadi di sini adalah bahwa anak-anak harus dilibatkan dalam kegiatan apapun, mungkin di kepanitiaan atau dia disuruh di kelas, kamu jadi ini ya, begitu ya. Itu sebenarnya hal kecil itu menolong, coba bantuin ibu mana. Bagus sekali, terima kasih ya. Nanti di kelas kita nyampaikan, ibu bisa mengerjakan ini dengan lebih cepat karena dibantu si anu seperti itu. Jadi bisa kita lakukan seperti itu. Ya, itu saja, dan ini kalimat penutup. You will never reach higher ground if you are always pushing others down. Thank you. Terima kasih.